pinjaman online yang telah menyebabkan banyaknya masyarakat terlilit masalah. Hai, perkenalkan namaku Kadek Dufayana. Aku adalah mahasiswa aktif semester 2 Prodi Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Agama Hindu Pukuteran Singaraja. Kalian pasti sudah tak asing dengan kata ini, ya, pinjaman online, atau yang sering disingkat pinjol. Pinjaman online di zaman sekarang yang serba mudah sangat menjadi suatu fenomena yang kerap terjadi di masyarakat kalangan menengah ke bawah. Proses pinjamannya yang cepat serta limitnya yang tinggi menyebabkan banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan pinjol. Namun, hal inilah yang banyak menyebabkan terjadinya fenomena masyarakat yang terjerat utang pinjol. Faktanya, kalangan yang paling banyak terlilit utang adalah Gen Z. Dikarenakan perkembangan teknologi yang sudah pesat mempermudah mereka dalam mengakses pelayanan keuangan termasuk pinjol. Kalian pasti sering bertanya-tanya, apa sih itu pinjol? Dan apa sih yang menyebabkan kerapnya terjadi fenomena masyarakat yang terjerat pinjol? Nah, untuk itu, mari kita bahas pengertian pinjol secara rinci, lalu kita analisis dengan menggunakan paradigma epistemologi serta etika dan logika. Dilansir dari online pajak, pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis online. Nah, biasanya penyedia layanan pinjaman online tersebut dikenal sebagai fintech. Fintech sendiri adalah suatu inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi, biasanya untuk melakukan pinjaman online. Kita tidak perlu datang ke tempatnya langsung, seperti saat meminjam uang ke bank. Cukup menggunakan website atau aplikasi. Ada beberapa karakteristik dan fitur dari pinjaman online ini. Yang pertama, ada pengajuan yang mudah dan cepat. Proses pengajuan pinjaman online seringkali lebih cepat dan sederhana dibandingkan dengan pinjaman tradisional. Pengguna hanya perlu mengisi formulir online dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Kedua, ada persetujuan yang cepat. Pinjaman online biasanya diproses dalam waktu singkat, kadang hanya beberapa jam atau hari, tergantung pada kebijakan pemberi pinjaman. Yang ketiga, tidak memerlukan jaminan. Banyak pinjaman online yang bersifat unsecured, artinya tidak memerlukan jaminan atau anggunan. Yang keempat, aksesibilitas. Pinjaman online dapat diakses dari mana saja selama ada koneksi internet. Membuat sangat nyaman bagi yang tidak memiliki akses mudah ke bank atau lembaga keuangan tradisional. Yang kelima, ada beragam produk. Jenis-jenis pinjaman yang ditawarkan bisa beragam, mulai dari pinjaman pribadi, pinjaman usaha, hingga kredit konsumtif. Yang keenam, ada risiko tinggi. Meskipun mudah diakses, pinjaman online seringkali datang dengan bunga yang lebih tinggi dan denda keterlambatan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk membaca syarat dan ketentuan dengan seksama sebelum mengajukan pinjaman. Yang ketujuh, ada keamanan data. Keamanan data pribadi menjadi perhatian utama, sehingga penting untuk memastikan bahwa platform pinjaman online memiliki kebijakan privasi dan sistem keamanan yang memadai. Berubahnya gaya hidup masyarakat membuat pinjaman online kini banyak peminatnya. Otomatis, fintech lending kian bertebaran karena mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Meski begitu, kita harus berhati-hati saat mengajukan pinjaman online. Pasalnya, ada beberapa kasus penipuan yang membuat dana peminjamnya dibawa kabur oleh fintech ilegal. Ini juga menyebabkan maraknya fenomena masyarakat terjerat pinjaman online.
Fenomena masyarakat terjerat pinjaman online telah menjadi perhatian serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Perekonomian yang sulit dan perilaku masyarakat digital yang konsumtif dapat menyebabkan masyarakat untuk menjadikan pinjol sebagai solusi yang mudah dalam mengatasi masalahnya. Dan juga di zaman sekarang, maraknya masyarakat yang kecanduan judi online atau yang disingkat judol. Ini yang membuat mereka memilih pinjol sebagai modal uang agar bisa bermain judi. Namun, tak sedikit dari judol itu yang kalah sehingga membuat utang pinjol mereka membengkak dan tidak bisa membayarnya. Sudah banyak kasus yang terjadi kepada masyarakat yang terjebak pinjol, yaitu salah satunya mendapat cara penagihan yang tak beretika dikarenakan hutang yang tak kian dibayar serta kabur dari jeratan hutang. Ini bisa saja terjadi karena ada beberapa jasa keuangan berbasis online yang menggunakan orang ketiga untuk penagihan hutang, bahkan tak sedikit yang berakhir dengan tindakan kekerasan. Bagaimana maksudnya? Maksud orang ketiga ini adalah penagih hutang, atau yang sering disebut dengan debt collector. Beberapa jasa keuangan berbasis online menggunakan orang ketiga ini karena para peminjam yang sudah membengkak utangnya, namun tidak dibayarkan dan kabur. Jadi, cara inilah yang paling efektif demi mendapatkan kembali uang pinjaman itu. Namun, beberapa orang ketiga yang digunakan ini telah mendapat kecaman dari lembaga negara, yaitu OJK, atau Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, atau yang disingkat OJK, adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Lembaga ini memberikan solusi agar pinjol tidak perlu menggunakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Lembaga ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melibatkan pihak ketiga yang bisa diajak kerjasama untuk menyampaikan kepada masyarakat agar bisa menghindari tindakan kekerasan, ancaman, bahkan kata-kata kotor dalam penagihan. Baik, kita masuk ke analisis paradigma epistemologi tentang fenomena masyarakat terjerat pinjaman online. Sebelum itu, kita perlu memahami dulu apa itu paradigma epistemologi. Paradigma epistemologi adalah kerangka dasar atau model yang digunakan untuk memahami bagaimana pengetahuan diperoleh, divalidasi, dan diterapkan, mencakup berbagai pendekatan dan teori tentang cara manusia memahami dunia, mengembangkan konsep-konsep, dan membangun pengetahuan. Analisis paradigma epistemologi tentang fenomena masyarakat terjerat pinjaman online ini memerlukan pemahaman tentang bagaimana pengetahuan dan keyakinan mengenai pinjaman online terbentuk. Analisis paradigma epistemologi tentang fenomena masyarakat terjerat pinjaman online ini memerlukan pemahaman tentang bagaimana pengetahuan dan keyakinan mengenai pinjaman online terbentuk, disebarkan, dan diinternalisasikan oleh individu di masyarakat. Berikut adalah beberapa poin kunci yang dapat dianalisis dalam kerangka epistemologi. Pertama, ada sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan ini mencakup beberapa bagian, yakni media dan iklan. Pengaruh iklan memainkan peran utama dalam membentuk persepsi publik tentang pinjaman online. Pesan-pesan iklan seringkali menonjolkan kemudahan dan kecepatan akses tanpa menginformasikan risiko bunga tinggi dan biaya tambahan. Ini menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang tidak lengkap atau bias tentang pinjaman online. Media massa. Laporan media tentang kisah sukses menggunakan pinjaman online bisa menciptakan harapan positif, sementara berita tentang kasus penipuan atau jeratan hutang bisa membentuk pengetahuan tentang risiko. Selanjutnya, ada pengalaman pribadi dan kolektif. Cerita dan testimoni, pengalaman pribadi atau cerita orang-orang di sekitar yang berhasil atau gagal dalam menggunakan pinjaman online sangat mempengaruhi keyakinan dan sikap seseorang terhadap pinjaman online. Media sosial. Diskusi dan testimoni di media sosial tentang pinjaman online dapat menyebarkan informasi dengan cepat dan membentuk pengetahuan kolektif. Baik, yang kedua ada literasi keuangan. Literasi keuangan mencakup beberapa bagian, yakni pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan ini ada pertama, kesenjangan pengetahuan
Kesenjangan pengetahuan, kurangnya pendidikan formal mengenai manajemen keuangan dan hutang membuat banyak orang tidak siap memahami kontrak pinjaman dan risiko yang terkait. Program mitigasi, upaya dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan melalui seminar, workshop, dan kampanye informasi adalah upaya untuk memperbaiki kesenjangan ini. Psikologi dan sosial mencakup beberapa bagian, yakni tekanan sosial. Ada tekanan sosial untuk memenuhi standar hidup tertentu yang mendorong orang untuk mengambil pinjaman online meskipun tidak mampu membayarnya. Perilaku konsumtif. Budaya konsumtif yang didorong oleh iklan dan media juga mempengaruhi keputusan untuk mengambil pinjaman. Krisis keuangan. Situasi darurat seperti penyakit atau kehilangan pekerjaan bisa memaksa orang mencari solusi cepat, termasuk pinjaman online, tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjangnya. Dengan menganalisis fenomena ini melalui lensa epistemologi, kita bisa lebih memahami bagaimana pengetahuan dan keyakinan tentang pinjaman online terbentuk, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan individu untuk mengambil pinjaman tersebut. Pendekatan ini juga membantu dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan literasi keuangan dan melindungi konsumen dari risiko pinjaman online. Baik, selanjutnya kita masuk ke analisis fenomena masyarakat terjerat pinjaman online dengan etika dan logika. Sebelum itu, kita perlu memahami dulu apa itu analisis dengan etika dan logika. Analisis dengan etika dan logika adalah pendekatan untuk memahami dan mengevaluasi masalah atau situasi dengan mempertimbangkan aspek moral. Analisis etika dan logika adalah pendekatan untuk memahami dan mengevaluasi masalah atau situasi dengan mempertimbangkan aspek moral dan rasional dalam memahami, menilai, dan memutuskan masalah atau situasi. Analisis ini mencakup 3 bagian, yakni rasionalitas ekonomi, pengaruh psikologis, dan keputusan rasional dalam konteks keterbatasan. Baik, itulah penjelasan tentang pinjol yang telah menjadi fenomena di masyarakat karena telah banyak yang terjerat utang pinjol ini. Serta kita sudah menganalisis fenomena ini dengan paradigma epistemologi serta etika dan logika. Yang dapat kita ambil adalah fenomena masyarakat terjerat pinjaman online ini adalah masalah yang sedang marak-maraknya terjadi. Faktor ekonomi serta penggunaan teknologi digital yang konsumtif adalah penyebab utama dari jeratan pinjol ini. Akhir video, saya tutup dengan mengucapkan terima kasih karena telah menonton. Telah menonton video ini, serta kata-kata untuk para penjudi. Ingatlah, bukan ekonomimu yang sulit, tetapi judimu yang terlalu elit. Baik, terima kasih. Thanks for watching.